Halo teman-teman pecinta film di seluruh Indonesia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru, yaitu Venom ketiga alias Venom The Last Dance. Film ini akan menceritakan tentang Eddie Brock beserta Venom yang harus kabur dari kejaran makhluk suruhan Null. Dan seperti biasa, di akhir video saya akan mereview sedikit film ini. Baiklah, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan dewa bernama Null yang tengah terpenjara akibat oleh makhluk ciptaannya sendiri, yaitu para simbiot. Ia hanya bisa bebas dari penjara itu dengan menemukan kodeks. Kembali melanjutkan ending Spider-Man No Way Home, kita melihat Eddie dan Venom yang sedang berada di sebuah bar di Secret Timeline-nya Marvel. Namun setelah itu, ia akhirnya pindah kembali ke dunianya, yaitu Sony Spider-Man Universe. Dan lihatlah si bartender yang kini sudah berambut panjang. What the hell were those things? Eddie kini menjadi buronan akibat diduga telah mengkoitkan detektif Mulligan. Sebab itulah untuk meminta perlindungan, Eddie datang ke gereja di New York. Venom merasa lapar dan untungnya mereka menemukan sebuah markas penjahat penyelundup anjing pertarung. In the wrong place. Datanglah ketiga penjahat, namun bukannya takut, Eddie malah membuat mereka takut dengan menunjukkan si Venom. Setelah berhasil menangkap mereka, Venom akhirnya mendapatkan asupan makanan bergizi, yaitu otak-otak. That was delicious. You're welcome. Eddie juga mengambil sepatu si penjahat karena sepatunya rusak. Saat sedang jalan, di belakangnya ada makhluk alien suruhan Null yang tengah mencari Venom. Beralih ke bartender yang dirinya didatangi oleh pasukan khusus yang dipimpin oleh Jenderal Strickland. Dirinya ke sana menanyakan di manakah keberadaan Eddie Brock dan mereka akhirnya membawa si bartender pergi. Setelah itu, kita akan dibawa ke seseorang bernama Dr. Payne yang saat dahulu kita diperlihatkan dirinya selamat dari jebretan petir. Ia mendapat kabar kalau pasukan Strickland tengah membawa detektif Mulligan. Dr. Payne bekerja di laboratorium Area 51 yang dirinya berfokus ke penelitian simbiot dan kita tahu kalau Area 51 akan segera ditutup. Fasilitas penelitian simbiot ini terletak jauh di bawah tanah sehingga tak ada orang yang bisa melacak tempat ini. Di sini mereka coba melakukan simbiosis kepada simbiot dan juga manusia. On this side is weird. Mereka pun melihat detektif Mulligan, seseorang yang satu-satunya melakukan simbiosis dengan simbiot dengan berhasil. Mulligan menjelaskan, para simbiot datang ke planet bumi bertujuan untuk bersembunyi dari kejaran Null, bukannya untuk mengambil alih bumi. Selanjutnya, kita akan melihat Eddie dan Venom yang tengah nebeng pesawat menuju New York. Saat Venom mengambil alih sepenuhnya, tiba-tiba makhluk alien tadi datang yang untungnya makhluk itu berhasil tergiling. Eddie pun selamat setelah Venom berubah menjadi parasut. Kita beralih kepada sebuah keluarga hippie. Ada si ayah, ibu, kakak, dan adik. Mereka berjalan menuju ke Area 51. Setelah mendarat, Venom pun menceritakan kalau makhluk yang mengejar mereka tadi adalah Xenophage. Makhluk itu ditugaskan Null untuk memburu para simbiot. Pada intinya, Eddie dan Venom memiliki kodeks. Akibat dulu Venom dan Eddie pernah koid. Dan seperti yang kalian tahu, kodeks adalah kunci untuk Null keluar dari penjara. Namun Xenophage hanya bisa melihat kodeks itu jika Venom berada dalam wujud aslinya. One of us should die. The Codex would die. Mereka menemukan seekor kuda nganggur di tempat tandus itu. Venom mengubah kuda itu menjadi kuda simbiot yang larinya lebih kencang dari Honda Vario kalian. Now that's horsepower. I swear to God when I get off this car. Kembali ke lab, Strickland tak percaya para simbiot datang ke sini hanya untuk bersembunyi. Mereka mendapat kabar kalau Eddie berada di Meksiko.
Tiba-tiba pasukan Strickland sudah berada di dekat Eddie. Eddie terpisah dengan Venom. Eddie tak sengaja mengkoitkan seorang anak buah Strickland. No, the Codex! Can't let you die! Saat sedang terpojok, Xenophage datang untuk mengejar Venom dan akhirnya berkat Xenophage, Eddie dan Venom berhasil kabur. Eddie terkejut karena tak hanya polisi, bahkan pasukan khusus datang untuk memburu mereka. Di lab tubuh Mulligan diambil alih oleh simbiotnya, yaitu Toxin. Toxin bercerita kalau Xenophage pergi mencari Venom karena Venomlah yang memiliki Codex. Jika Null mendapatkan kunci itu, ia pasti akan menghancurkan semuanya, dan Codex itu hanya bisa hancur jika salah satu dari simbiot dan inangnya koit. Codex is the only way it remains unobtainable, right? Kembali ke Eddie, tak sengaja mereka bertemu dengan keluarga hippie tadi yang langsung menawarkan Eddie makan. Hard pass! Si ayah menawarkan Eddie agar menumpang sambil mereka menuju Las Vegas. Tujuan keluarga ini adalah untuk pergi ke Area 51 karena mereka yakin ada alien di sana. Yang mereka tak tahu, Eddie memiliki alien, yaitu si Venom. It's kind of hot in here. Di perjalanan, si ayah mulai bernyanyi dan diikuti oleh anggota keluarga lainnya, sehingga Venom tentunya ikut-ikutan bernyanyi, sementara Eddie tak mau bernyanyi. Singkat cerita, di malam hari, si adik terbangun dan memberikan Eddie coklat. Si adik takut, ia tak ingin melihat alien. Eddie menenangkannya dengan bilang, alien itu sebenarnya tidak ada. You would make a good dad. Si ayah juga ikut terbangun. Ia bercerita mengenai Nerika, sebuah gerbang yang hanya bisa kita lihat saat meninggal. Mereka akhirnya tiba di Las Vegas. Si ayah memberikan Eddie sandal jepit untuk perpisahan. Venom sangat ingin melihat patung Liberty secara langsung, katanya. Karena hanya punya uang $20, itu pun dari si ayah tadi, Venom menyarankan main ke kasino. Namun karena baju Eddie jelek, ia ditolak masuk. Melihat ada orang pipis, Eddie dan Venom langsung mengambil pakaian orang tersebut dan langsung masuk ke kasino. Tanpa pikir panjang, Venom langsung menghabiskan uang yang mereka punya di mesin slot. Dan tentunya rungkat. Tak diduga, mereka malah bertemu dengan Mrs. Chen yang entah mengapa ada di sana dan Mrs. Chen mengundang Eddie ke kamarnya. Strickland sudah tahu Eddie berada di Vegas dan langsung dirinya mengerahkan pasukan untuk menangkap Eddie. Dalam kamar, Mrs. Chen dengan sengaja mengajak Venom menari dan Venom terpincut untuk ngedance bersama yang pastinya akan mengundang Xenophage datang. The time of her life. Oh no, I cannot unsee that. When did you two practice this? Don't panic, she comes. Saat makhluk itu pergi, Eddie dan Venom berhasil dipisahkan dan mereka dibawa pergi menuju lab diikuti oleh Xenophage. Keluarga hippie pun telah tiba di Area 51. Diam-diam mereka masuk ke dalam dari pagar. Mereka meletakkan Venom di tempat para simbiot lain. Keluarga hippie naik ke atas tower kosong dan mereka melihat Area 51 yang kini sudah kosong melompong. Eddie terbangun dari pingsan dan ia bertemu dengan Mulligan yang ternyata masih hidup. Mulligan yang kini adalah inang dari Toxin menyuruh mereka melindungi Codex. Strickland langsung ingin mengkoitkan si Eddie, namun tanpa disangka Venom menyelundup melalui tubuhnya temannya Dr. Payne yang akhirnya memancing Xenophage datang. Release the symbiotes! Para simbiot berhasil dilepaskan. Mereka masuk ke dalam tubuh manusia yang ada di sana sehingga pertarungan antara Xenophage dan para simbiot pun terjadi. Sementara Eddie dan Venom berusaha pergi dari sana. Mau berapa banyak pun simbiot mengkroyoknya, Xenophage berhasil membantai semua simbiot yang ada. Keluarga hippie tak menyangka bertemu dengan Eddie di sini. Pasukan militer turut bergabung menyerang Xenophage dan Eddie berkata kalau alien itu sebenarnya ada. Don't be scared.
Strickland meledakkan Xenovage dengan bazooka dan Eddie berhasil menyelamatkan keluarga hippie yang terjatuh dari tower. Namun setelah hancur lebur pun, Xenovage masih saja beregenerasi kembali. Null mengirimkan semua pasukan Xenovage-nya, dan karena keluarga hippie terancam, Eddie memiliki rencana untuk memancing para Xenovage agar helikopter bisa menembak mereka. Thank you. Venom berhasil memancing Xenovage dan mereka berhasil meledakkan makhluk tersebut. Namun Xenovage masih belum koit. Strickland yang terdesak untungnya dapat diselamatkan Venom dan temannya Dr. Payne dengan menebas Xenovage dengan baling-baling helikopter. Xenovage beregenerasi kembali. Dr. Payne, Strickland, dan temannya Dr. Payne terdesak. Eddie dan Venom juga sudah mulai kelelahan, bahkan terluka. Namun, mereka harus menyelesaikan hal ini dan sepertinya ini adalah perpisahan antara mereka berdua. Venom memiliki ide menggunakan cairan kimia untuk mengkoitkan para Xenovage. Venom menggiring para Xenovage menuju tangki kimia. Ia menyuruh Strickland menghidupkan keran zat asam kimia tersebut agar para Xenovage dapat meleleh. Venom mengeluarkan Eddie dari dirinya dan Venom pun mengorbankan dirinya untuk melenyapkan para Xenovage. Pada akhirnya, Eddie hanya bisa melihat sobatnya itu lenyap bersama para Xenovage. Yang di sisi lain, Dr. Payne memecahkan simbiot yang ia sembunyikan dari lab untuk menyelamatkan temannya. Singkat cerita, Eddie terbangun di rumah sakit. Dirinya kini sudah terbebas dari segala macam tuntutan yang menuju ke dirinya. Eddie pun mengingat hari-harinya bersama Venom, mulai dari film pertama, kedua, dan ketiga ini, sambil diiringi lagu Memories Maroon 5. Eddie pergi ke patung Liberty untuk mewakili Venom yang sangat ingin melihat patung tersebut. Post credit scene, kita akan melihat Null yang sangat bertekad untuk keluar dari penjaranya dan film pun berakhir. Venom. Kita udah lelah mendapatkan film seperti Joker, Volley a Duck, terus kita mendapatkan film seperti Venom ini lagi. Ya, bagaimana teman-teman alur cerita dari Venomnya? Menurut kalian apakah filmnya bagus atau filmnya biasa aja atau bahkan sampah? Menurut kalian gimana? Ya, mungkin saya bakalan memberikan sedikit review tentang film Venom The Last Dance ini ya, yang benar-benaran ngedance Venomnya. Jadi mungkin dari yang nggak saya suka terlebih dahulu ya. Mungkin film Venom ini adalah film penutup yang kurang bagus gitu. Film ini kan merupakan film penutup dari trilogi Venomnya Eddie Brock ya. Venomnya si Tom Hardy. Tapi untuk segi ceritanya film ini sangat-sangat boring. Bukan boring sih, lebih ke arah apa sih gitu. Kurang aja sih menurut gue. Saking biasa ajanya saya sendiri saat nonton tuh kayak agak ngantuk gitu, nguap-nguap. Apalagi dari segi actionnya itu nggak ada yang spesial. Actionnya itu biasa saja ya semuanya. Kayak film Joker Volley a Duck kemarin, meskipun ceritanya sampah atau apapun lah, tapi minimal sinematografinya tuh keren. Ada peningkatan lah dari film pertama ya. Tapi untuk film Venom ini dari dua film sebelumnya ya nggak ada sih peningkatannya. Paling tuh keseruan yang bisa ditonton dari film Venom ini ya interaksi antara Venom sama si Eddie Brock-nya, si Tom Hardy. Mungkin kalau nggak ada Tom Hardy nih film nggak bakal jadi apa-apa. Tapi emang interaksi Tom Hardy sih, si Eddie Brock sama Venom di film ini tuh emang masih seru. Jokes-jokesnya masih lumayan dapat, meskipun ada beberapa yang nggak dapat juga ya jokesnya. Ya masih masuk aja sih. Untuk keseruan yang ditawarkan film ini lumayan seru ya. Emang film popcorn, film kalian habis kerja kalian nonton film ini, kalian bisa nonton, kayak bukan film serius-serius sekali. Juga tuh
nol ya yang kabar-kabarnya bakal muncul di film ini. Emang muncul, tapi ya cuman berapa lah 3-4 menitan doang screen time selama di film. Filmnya ini sekarang ya lebih berfokus ke karakter Eddie Brock sama Venomnya itu, interaksi antara mereka berdua yang ya bros banget lah. Tapi tuh banyak adegan yang kurang-kurang masuk akal juga gitu ya. Agak aneh aja sih dilihat, kayak ada tadi Strickland yang dia baru dapat kabar tiba-tiba dia udah ada di sana gitu kan. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, tapi kan agak lompat aja rasanya. Terus tuh juga The Last Dance ya. Ya maksudnya itu mungkin ya The Last Dance itu perpisahan antara Venom sama Eddie Brock mungkin kan. Tapi beneran ada dance-nya gitu, dia ngedance sama Mrs. Chen yang out of nowhere muncul gitu di kasino. Terus tuh juga untuk mengingat memoris itu di bagian akhir itu kenapa harus dibarengin sama lagu Maroon 5? Agak cringe rasanya ya. She's the Lord Belidus. Ya mungkin cukup lah Sony buat film kayak gini ya. Mungkin udah saatnya serius. Janganlah buat film-film kayak gini lagi. Tolong dong Sony please. Ayo buat film yang bagus ya. Oh ya, untuk adegan yang mungkin saya suka itu adalah bagian saat Venom tuh bersama Eddie naik kuda bos, laju kali kudanya, sap gitu. Terus tuh juga ada adegan di akhir tuh yang Venom ngumpulin semua para Xenophage di tubuhnya, gede banget dia kayak monster memang. Itu lumayan serem juga tuh si Venom tuh di situ. Ayo untuk next film kalian bisa tulis di kolom komentar ya, mau bahas film apa kita habis film Venom ini. Saya agak bingung ya mau ngebahas film apa. Baiklah, mungkin sekian dulu untuk reviewnya teman-teman. Untuk reviewnya ini ratingnya saya beri film ini 6,5/10 ya, lumayan lah ya. Masih lah, kayak mana ya, film ini jelek? Nggak jelek, bagus? Nggak pula bagus. Ya masih watchable lah. Ya baiklah, mungkin sekian dulu untuk reviewnya teman-teman. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya teman-teman, biar algoritma YouTube nih naik kan, biar ramai yang nonton videonya, biar saya semangat membuat video untuk kalian lagi. Terus komen lah, terserah lah kalian komen apa aja di bawah nih kan, entah apa aja kayak ya, A, I, U, E, O lah, terserah bang, nah, boleh juga lah. Yalah, saya Mario pamit undur diri dan adios.